Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Thumma amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih dalam pembahasan penjelasan dari bait wal jinni wal amlaki summal anbiya wal huri wal wildani summal awliya. Pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas anbiya, para nabi, berikut makhluk yang termulia setelah para nabi, para rasul adalah para malaikat. Kemudian selanjutnya para sahabat, ya, para sahabat. Para sahabat pun itu masih bertingkat-tingkat, ya, kelas-kelasnya atau keutamaan-keutamaannya. Adapun sahabat yang termulia adalah yang pertama Khulafaur Rasyidin dengan 4 urutan. Yang pertama yaitu termulia Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda. Kemudian selanjutnya kita telah bahas kemarin juga biografi singkat dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian setelah Khulafair Rasyidin, sahabat yang termulia yaitu al-mubasysyirina al-ashrah, al-mubasysyirina bil jannah. Baqiyatul ashrah al-mubasysyirina bil jannah, yaitu 10 sahabat yang dijamin atau diberi kabar gembira akan masuk surga, sudah dijamin, ya, ada 10. Jadi tingkatan sahabat itu yang pertama Khulafair Rasyidin. Selanjutnya yaitu al-mubasysyirina bil jannah, ada 10 orang. 10 orang ini adalah yang pertama Utsman ibni Affan. Utsman ibni Affan. Ya. Yang pertama Thalhah bin Ubaidillah. Yang kedua Zubair ibnu Awam. Zubair ibnu Awam ini suami dari Asma binti Abu Bakar. Kemudian Abdurrahman ibni Auf. Yang keempat Sa'id ibni Abi Waqqas. Yang kelima Sa'id ibni Zaid. Yang keenam Amir ibni Abdullah Al-Jarrah atau Ibnu Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kemudian yang ketujuh yang disebutkan 6. Kemudian 7, 8, 9, 10 itu yang sudah termasuk di dalam Khulafair Rasyidin. Jadi al-mubasysyirina bil jannah itu kan ada 10 orang, yaitu 4 dari Khulafaur Rasyidin. Kemudian 6-nya siapa tadi? Utsman bin Affan, siapa? Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian Zubair ibni Awam. Kemudian Abdurrahman ibnu Auf. Kemudian Sa'ad ibni Abi Waqqas. Kemudian Sa'id ibni Zaid dan Amir ibni Abdullah Al-Jarrah atau Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini adalah 10 sahabat yang diberi kabar gembira akan masuk surga. Kemudian kenapa mereka dikhususkan, ya? Mereka diberikan kabar gembira akan masuk surga. Di sini ada ta'liknya.
innama khussa haula'il asyrati bi annahum mubasysyaruna bil jannah ma'annal mubasysyirina bil jannah aktsar minhum li'anna haula'il asyrah jama'u fi haditsin wahid masyhurin akhrajahu Tirmidzi wa ghairuhu fil manaqib. Ya. Walaupun sebenarnya banyak sekali sahabat-sahabat yang memiliki keutamaan. Artinya yang akan masuk surga itu bukan hanya 10 itu. Tapi kenapa yang disebutkan hanya 10 tersebut? Di sini dijelaskan dalam syarahnya, ya, dalam catatan kakinya, karena mereka itu telah disebutkan, ya, di dalam satu hadis yang masyhur yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi nama-nama mereka ini memang yang sudah terhimpun dalam satu hadis, dalam satu riwayatnya. Adapun yang lain itu masih, ya, riwayatnya itu masih terpisah-pisah. Sedangkan kalau yang 10 ini tergabung atau terkumpul, terhimpun dalam satu riwayat. Ya, seperti Babu Manaqib Abdurrahman ibnu Auf. An Abdurrahman ibnu Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'd ibn Abi Waqqas fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah, wa Sa'id ibn Zaid fil jannah. Coba Nabi sendiri yang menyebutkan nama-nama itu dalam satu hadis. Ya. Artinya mereka disebutkan 10 ini karena memang yang 10 ini terkumpul nama-nama mereka terdata dalam satu hadis, dalam satu riwayat. Ya, adapun yang lain itu bukan berarti tidak masuk surga, cuma riwayatnya itu terpisah-pisah. Nama-namanya tidak dikumpulkan jadi satu seperti riwayat ini. Kemudian setelah, ya, yang pertama sahabat Nabi yaitu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin juga bertingkat-tingkat. Berarti yang paling mulia Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian 10 orang yang dijamin masuk surga. Kemudian setelah 10 orang yang dijamin masuk surga, siapa selanjutnya sahabat? Ya, golongan sahabat yang termulia. Selanjutnya adalah Abu Bakar. Ya, setelah 10 orang yang dijamin masuk surga adalah Babaqiyatul Badriyin. Ya, semua yang ikut perang Badar. Ya, semua yang ikut perang Badar. Ya. Yang ikut perang Badar di sini banyak. Ya. Jadi yang ikut perang Badar apakah berarti hanya yang terbunuh? Ataukah hanya yang mati syahid dalam perang Badar? Ataukah yang masih hidup pun asalkan mereka ikut dalam peristiwa perang Badar mereka juga memiliki kemuliaan? Di sini disebutkan farudbatu man syahida badran tari rudbatas sittah minal asyrah al-mubasysyirina bil jannah. Jadi peringkat ahli Badar itu posisinya adalah setelah 10 orang yang dijamin masuk surga di atas. Jadi rankingnya setelah para sahabat yang dijamin masuk surga itu selanjutnya adalah ahli Badar. Baik yang mereka gugur di peristiwa perang Badar ataukah mereka yang masih pulang dalam keadaan hidup, artinya yang tidak gugur di perang Badar, asalkan mereka menjadi saksi sejarah ikut di dalam perang Badar, maka mereka memiliki keistimewaan. La farqa baina man istashhada fiha wa hum 14 rajulan. Ya. Di dalam perang Badar itu yang gugur dalam medan perang atau yang syahid itu ada 14 orang. Sitta minal muhajirin. Ya. Yang 6 itu dari kalangan muhajirin, yaitu Ubaidah ibn al-Harith, Umairah ibn Abi Waqqas, Zushimalaini ibn Abdu Amru, kemudian Aqil ibn Bukair, Mahja, ya, Maula Umar ibn Khattab, Safwan ibn Bayda. Ini yang dari kalangan muhajirin. Sedangkan dari golongan Ansar, maaf. Kemudian dari golongan muhajirin itu ada 8, yaitu Yazid ibn Harith, Umair ibn al-Hammam, Rafi ibn Muallil, Haritha ibn Suraqah, Auf, ya, ibn Afra, Sa'ad ibn Khaysamah, Mubashir ibn Abdul Munzir. Ya, ini adalah di antara dari sahabat-sahabat
yang gugur di medan perang Badar. Ya. Tapi yang memiliki rutbah atau yang memiliki keutamaan, memiliki keagungan setelah al-ashrah al-mubasysyirina bil jannah ahli Badar ini bukan hanya berlaku yang mati syahid yang kita sebutkan tadi, tapi yang hidup pun kan jumlah yang ikut perang Badar itu kan 313 orang kan? Karena tentara kafir itu 1000, tentara muslim 313. Yang wafat itu ada berapa tadi? Yang wafat itu ada 14. Ya, 14 orang yang wafat. Tapi keutamaan ini ahli Badar bukan hanya untuk yang 14 yang wafat, tapi untuk semuanya yang 313 yang ikut serta dalam perang Badar. Sudah. Setelah ahli Badar, siapa selanjutnya? Famartabatu ahli Ridwan. Kemudian setelah peristiwa sahabat yang mengikuti perang Badar, maka selanjutnya adalah sahabat yang ikut dalam peristiwa Bai'atur Ridwan. Ya. Kemudian setelah peristiwa perang Badar, yang mengikuti peristiwa perang Badar, ranking berikutnya adalah yang mengikuti perang Uhud, maaf. Ya. Jadi ulangi, sahabat itu rankingnya pertama adalah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin pun masih ranking-ranking, tingkat-tingkat. Yang termulia Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian berikutnya setelah Khulafaur Rasyidin, yaitu siapa tadi? Al-Mubasysyirina bil Jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya. Kemudian setelah itu, yaitu siapa? Yang ikut perang Badar. Yang ikut perang Badar bukan hanya yang terbunuh, yang syahid, tapi semuanya 313 orang, bukan hanya 14 orang yang terbunuh. Kemudian selanjutnya, berarti ranking keberapa ini? Khulafaur Rasyidin. Kemudian 10 orang yang dijamin masuk surga, yang ikut perang Badar. Kemudian yang ikut perang Uhud. Berarti ranking 4. Ya. Yang ikut perang Uhud itu menempati ranking yang keempat. Kemudian yang kelima baru wa famartabatu ahli bai'atir ridwan. Martabat kelima itu adalah mereka para sahabat yang ikut dalam bai'atur ridwan. Itu yang disebutkan dalam Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim wa anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Ya, dalam surat Al-Fatah itu. Martabah dari bai'atur ridwan itu yang disebutkan dalam surat Al-Fatah ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah meridhoi terhadap orang-orang mukmin ketika membaiat kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon. Ini peristiwa bai'atur ridwan. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim, maka Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati mereka. Wa asabahum fathan qaribah, dan Allah memberikan kepada mereka pembukaan atau penaklukan yang dekat, yang memberikan pertolongan. Jadi ini bai'atur ridwan. Jadi para sahabat semuanya kan tidak akan lepas dari salah satu ini, dari pasti menyaksikan dari salah satu dari peristiwa yang disebutkan. Kalau tidak Khulafaur Rasyidin, mereka termasuk dalam 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang dijamin masuk surga kan sudah 4, Khulafaur Rasyidin, kemudian 6, itu yang kita sebutkan. Kemudian yang ikut perang Badar, ya, kemudian yang ikut perang Uhud, kemudian yang ikut bai'atur ridwan, ya, kemudian baru selanjutnya apa? Para tabi'in. Ini umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu martabatnya. Ya, jadi umat Nabi yang paling mulia siapa? Sahabat. Sahabat itu siapa yang paling mulia? Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin siapa yang paling mulia? Abu Bakar. Setelah Khulafaur Rasyidin siapa yang paling mulia? Yaitu orang yang dijamin masuk surga, yang 10. Setelah yang 10 dijamin masuk surga siapa? Yang ikut perang Badar. Setelah yang ikut perang Badar siapa? Yang ikut perang Uhud. Ya. Setelah yang ikut perang Uhud siapa? Yang ikut dalam peristiwa apa? Bai'atur ridwan. Oke. Nah, setelah itu siapa? Tabi'in. Di tabi'in. Tabi'in siapa tabi'in? At-tabi'iyu huwa man ijtama bis sahabi ijtima'an muta'arifan.
wala yushtaratu fihi tulal istima' kama fi sahabi ma'an nabi wa hadha ma sahhahahu Ibnu Shalah wan Nawawi wa huwal mu'tamad Tuhfatul Murid. Tabi'in, siapa yang dimaksud tabi'in? Tabi'in itu adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Jadi kalau tabi'in itu tidak sampai bertemu dengan Kanjeng Nabi, nggih. Boten menangi Kanjeng Nabi, tapi mereka menangi sahabat. Jadi masih bertemu dengan sahabat Nabi. Ya, masih bertemu dengan sahabat Nabi. Siapa contohnya tabi'in? Hasan Basri misalnya. Hasan Basri. Hasan Basri itu generasi tabi'in. Karena Hasan Basri tidak bertemu dengan Kanjeng Nabi, tapi dia bertemu dengan siapa? Bertemu dengan sahabat. Siapa di antaranya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib siapa? Generasi apa? Generasi sahabat. Ya, generasi sahabat. Jadi Sayyidina Hasan Basri, Imam Hasan Basri itu kan terkenal kan. Kita dalam keilmuan Islam, entah itu dalam hadis ya maupun dalam tasawuf, itu pasti sanadnya nyambung ke Hasan Basri itu. Nah, Hasan Basri itu tidak bertemu dengan Kanjeng Nabi, tapi dia bertemu dengan sahabat. Karena Imam Hasan Basri itu ngajinya ya kepada siapa? Sayyidina Ali. Ya, kepada Sayyidina Ali. Jadi Hasan Basri itu tidak dikatakan sahabat, tapi dikatakan tabi'in. Ya. Contoh lagi, siapa? Imam Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu juga generasi tabi'in. Tidak bertemu dengan Nabi, tapi bertemu dengan sahabat. Kemudian Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu yang Imam Maliki mazhab Maliki itu pendirinya Imam Maliki, itu beliau tabi'in. Karena beliau tidak bertemu dengan Nabi, tapi bertemu dengan sahabat Nabi, yaitu berguru kepada Anas bin Malik. Jadi itu tabi'in. Jadi setelah sahabat peringkatnya adalah tabi'in. Contoh lagi Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu kan yang dipesankan oleh Nabi. Sampai Nabi berpesan kepada sahabat, kepada Abu Bakar, kepada Umar. Ya, kata Kanjeng Nabi, jika engkau nanti bertemu dengan seorang laki-laki dari Yaman yang dari bangsa Koron, maka mintalah doa kalian kepadanya. Ya, di zaman Abu Bakar ketika musim haji tidak ada, dikasih ciri-ciri oleh Nabi. Ciri-cirinya adalah di bagian belakang kakinya itu ada bekas dari penyakit sopak, gitu, sebesar mata uang kecil gitu. Akhirnya di zaman Abu Bakar ketika musim haji kan pada ngumpul itu kafilah-kafilah semua ya. Ketika ada rombongan dari Yaman ditanyakan, apa kalian kenal namanya Uwais? Tidak ada yang kenal karena memang dia orang yang mastur. Kemudian ketika Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar bertanya kepada orang-orang Yaman, ditanyakan, apakah kalian kenal dengan seorang yang bernama Uwais? Sudah ada yang kenal. Ya, tapi mereka ada satu yang menunjuk, kata mereka, ada di antara kami orang namanya Uwais, tapi dia penampakannya, perawakannya tidak meyakinkan kalau dia orang istimewa. Dia ikut kemari, tapi kami berikan tugas untuk merawat lembu, kuda, ya, untuk memandikan dan sebagainya di pojokan Arafah sana. Maka dipanggil oleh Sayyidina didatangi oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ya, sana. Maka disitulah beliau menyampaikan salam dari Rasulullah dan minta doa. Lah ini, jadi Uwais Al-Qarni ini generasi apa? Tabi'in. Karena tidak sampai bertemu dengan Nabi, tapi bertemu dengan siapa? Bertemu dengan sahabat. Jadi urutannya setelah ya Nabi yang paling mulia adalah malaikat. Setelah malaikat adalah sahabat. Sahabat itu masih berurutan lagi. Sahabat yang pertama yaitu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin termulia ikut urutan Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Setelah Khulafaur Rasyidin yaitu 10 orang yang dijamin masuk surga. Setelah itu adalah siapa? Yang mengikuti perang Badar. Kemudian setelahnya yang mengikuti perang Uhud. Kemudian setelahnya yang mengikuti Bai'atul Ridwan. Kemudian selanjutnya adalah para tabi'in. Jadi kalau tabi'in tadi definisinya adalah fattabi'u huwa man ijtama'a bi sahabi wala yustaratu fihi tulal istima'. Jadi
Tabi'in itu adalah orang yang pernah atau yang menangi dengan sahabat, yang bertemu dengan sahabat. Walaupun bertemunya itu tidak mesti harus lama, enggak. Walaupun hanya bertemu sebentar saja, ya, itu sudah menyandang gelar sebagai tabi'in. Seperti yang disebutkan oleh siapa? Imam Ibnu Shalah dan Imam Nawawi. Wa mimma yanbaghi ayyu'lam anna afdalat tabi'in Uwais al-Qarni. Nah, ini disebutkan. Dan yang penting untuk diketahui bahwa tabi'in yang terutama, yang paling utama adalah Uwais al-Qarni. Haitsu akhraja Muslim fi kitab Fadailis Shahaba bab min Fadaili Uwaisil Qarni. Karena disebutkan di dalam Sahih Muslim bahwa tentang bab khusus yaitu tentang Uwais al-Qarni. Dari Umar bin Khattab qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena kata Sayyidina Umar, aku mendengar Rasul bersabda, inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais. Sungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seseorang yang bernama Uwais. Walahu walidah, dia punya ibu, wa kana bihi bayat. Ya. Dan dia punya tanda, itu tadi yang saya sebutkan, bekas sakit di kakinya, pernah sakit sopak dia sebesar mata uang kecil, ya. Famuruhu, ya, waliyastaghfir lakum, falyastaghfir lakum. Maka datangilah, ya, famuruhu falyastaghfir lakum. Maka hendaklah kalian datangi dia dan mintalah istighfar untuk kalian. Jadi seutama-utama dari sahabat, seutama-utama dari tabi'in adalah Uwais al-Qarni. Kemudian selanjutnya wal huri, ya, sudah anbiya, sudah wal huri sekarang. Wal jinni wal amlaki tsummal anbiya wal huri. Dan wajib juga kita beriman dengan bidadari. Wa yajibul imanu biwujudil huri. Wajib kita beriman dengan adanya hur. Hur yakni bidadari. Jam'u haura. Hur itu jamaknya adalah haura. Kalau hurun itu satu bidadari. Kalau haura itu bidadari. Ya, wal hur siddatu bayadil ain ma siddati sawadiha. Ya, secara bahasa haur itu bermakna mata yang sangat putih dan bola matanya itu sangat hitam. Itu makna secara bahasa. Tapi itu diungkapkan wahunna nisaul jannah, itu disematkan kepada perempuan-perempuan surga, wa usif nabil aini littisai ayunihin, dan mereka disifati dengan ain. Kan dalam Quran wahurun ain, ya kan? Wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ya, ka'amsalil lu'lu'il maknun. Hur bidadari itu disifati ain, wahurun ain itu karena mereka memiliki mata yang bulat. Sangat bulat matanya. Kemudian wal wildani, ya, wal wildani wal jinni wal amlaki tsummal anbiya wal huri wal wildan. Wal wildan, apa wildan? Ail ghilman, bocah-bocah, ya. Wa hum ala surati ghilmanid dunya. Ilman pelayan-pelayan, ya. Wa hum khadamatu ahlil jannah. Mereka itu adalah pelayan-pelayan ahli surga. Wakila dikatakan bahwa wildan itu adalah innahum auladul kuffar alladzina yamutuna qoblal bulu. Ya, disebutkan juga bahwa yang dimaksud wildan itu adalah anak-anaknya orang kafir yang mati sebelum balik. Ya, jadi coba anak-anaknya orang kafir sebelum balik dia mati, mau dimasukkan ke dalam neraka belum punya dosa. Mau dimasukkan ke dalam surga belum punya amal. Akhirnya mereka nebeng, ya, yaitu apa? Mereka dimasukkan ke dalam surga tapi menjadi pelayan-pelayan ahli surga. Itu namanya wildan. Innahum auladul kufar, mereka itu adalah anak-anaknya orang kafir alladzina yamutuna qoblal buluh, tapi mereka mati sebelum sebelum balik. Fa innahu waradanahum khadamatu ahlil jannah. Disebutkan bahwa mereka itu adalah, ya, pelayan-pelayan ahli surga. Oke, kiranya ini saja dulu kajian kita hari ini. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang manfaat. Maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.